Perkenalkan Ibu, saya Junianto Sardoni, SKM, petugas kesehatan masyarakat dari Puskesmas 6. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang kader yang bertugas di Posbindu PTM di desa Ibu. Ibu dari mana desanya? Simpang Kerusan. Simpang Kerusan. Kalau Ibu dari mana? Dari Malapari. Dari Malapari. Ya. Jadi Ibu adalah utusan dari desa masing-masing untuk melakukan pembelajaran tentang kader Posbindu PTM ini. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengisian kuesioner pada pasien. Pertama itu kita harus mencatat tentang identitas peserta Posbindu. Yang pertama kali yang kita persiapkan yaitu datanya itu NIK atau nomor induk KTP dari pasien. Kemudian namanya, setelah nama, kemudian tanggal lahir pasien, kemudian jenis kelamin, nomor telepon, kemudian status pendidikan, alamat KTP, kemudian alamat domisili kalau memang dia berbeda dengan alamat KTP, kemudian pekerjaan. Nah, setelah pekerjaan yang ke-10 yaitu status perkawinan. Itu. Nah, kemudian setelah itu kita mencatat ke poin yang kedua, yaitu riwayat penyakit tidak menular pada keluarga. Jadi kita tanyakan kepada pasien ada tidak penyakit diabetes mellitus, kemudian hipertensi, penyakit jantung, dan penyakit stroke, asma, kanker, seperti itu. Kemudian benjolan abnormal di payudara dan penyakit-penyakit yang lain yang terdapat pada si pasien, seperti itu. Kemudian yang C yaitu riwayat penyakit tidak menular pada diri sendiri. Sama pertanyaannya kayak tadi, penyakit DM, hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan asma dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam paket D yaitu wawancara. Jadi pada saat wawancara kita tanyakan si pasien satu merokok atau tidak. Kalau seandainya dia merokok, kita contek pada kuesioner ya, jadi dia merokok seperti itu. Kemudian kurang aktivitas fisik atau tidak, tanyakan Bapak melakukan aktivitas fisik tidak sehari-hari seperti itu, apakah menyapu, ngepel, seperti itu, kegiatan sehari-harinya, apakah dia bekerjanya seperti apa. Mengkonsumsi alkohol tentunya kita buat ya seperti itu, karena itu perilaku yang kurang sehat. Kemudian kita tanyakan pola makannya, antara gula berlebih atau tidak. Nah, ini kan nanti bisa dilakukan pengecekan menggunakan alat cek PTM. Kemudian lemak berlebih nanti diukur apa nih? Diukur lemak berlebih apa diukur biasanya itu, Bu? Iya, kalau lebih lemaknya. Tidak tahu ya, Bu. Nah, nanti kita tanyakan sama ibu dokter yang lain seperti itu. Kemudian cara ukur tekanan darah. Nah, ibu nih sudah tahu belum tekanan darah normal itu berapa per berapa? Kemarin 120, Pak. 120 kan? Katanya 80. Nah, nanti itu adalah petugas medis yang mengukur. Sedangkan ibu kader fungsinya adalah mencatat di buku kegiatan kader atau buku screening kader seperti itu. Kemudian diukur tinggi badan dan berat badannya, jadi ditimbang. Nanti di Posbindu tentunya kita ada alat ukur tinggi badan dan berat badan seperti itu. Nah, kemudian melakukan misalkan pemeriksaan gula darah. Nah, ibu sudah tahu gula darah yang normal itu berapa? Tidak tahu. Nah, gula darah yang normal itu di bawah 200 mg itu. 200. Itu. Kemudian kalau memang pasien kita perempuan tentunya ditanyakan tentang benjolan payudara atau yang sering kita kenal itu Ibu sadari tidak? Oh iya Pak, tahu. Apa itu sadari, Bu? Memeriksa payudara sendiri. Nah, memeriksa payudara sendiri seperti itu. Kemudian jika memang terdapat benjolan atau temuan tentang kanker payudara, tentunya nanti akan ada rujukan dari Posbindu ke puskesmas atau ke dokter umum seperti itu. Nah, kemudian
Ada lagi yang namanya pemeriksaan gangguan indera. Jadi gangguan indera ini pertama itu gangguan penglihatan. Jadi kita tanya, jadi mata kanannya kita periksa, misalkan kita lihat 2, 3 seperti itu. Dia jawabnya 2 betul, 3 jawabnya salah. Nah itu berarti ada indikator dia penglihatannya berkurang. Jadi perlu kita tidak lanjuti seperti itu. Kiri dan kanan. Nah kemudian ada juga gangguan pendengaran. Nah, telinga kanan, telinga kiri. Nah itu ada alat pemeriksaannya. Kemudian yang terakhir itu adalah kegiatan edukasi. Jadi kegiatan edukasi ini ibu selaku kader juga harus melakukan penyuluhan tentang gaya hidup sehat kepada pasien seperti itu. Yang kita tahu sekarang yaitu gerakan masyarakat sehat atau yang kita singkat itu Germas. Jadi kegiatan Germas itu pertama kita melakukan aktivitas fisik seperti itu. Jadi aktivitas fisik minimal 30 menit kita lakukan setiap harinya. Kemudian kita makan buah dan sayur seperti itu. Dan yang terakhir adalah melakukan cek kesehatan. Cek kesehatan apa saja? Cek kesehatan yaitu pertama bisa cek gula darah, cek hipertensi, tensi darah, cek itu. Nah sampai sini dipahami Bu? Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Nah jadi jika cukup nanti semoga pada saat kita melaksanakan posbindu PTM di desa kegiatannya berjalan lancar dan juga posbindunya berjalan mandiri seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dr. Elza Fitri dari Puskesmas 6. Saya mau menyampaikan materi dalam rangka orientasi kader Posyandu PTM. Akan menyampaikan materi mengenai pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular untuk usia produktif dan lansia. Fokusnya nanti pada pemeriksaan gula darah sewaktu, itu nanti yang akan saya ajarkan dengan Bapak Kader ya dari Pustu Pelayanan ya Pak. Dari materi ini diharapkan Pak bisa mengetahui apa-apa saja pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular yang bisa diperiksa pada usia produktif dan usia lanjut. Kemudian nanti Bapak mengetahui indikasi pemeriksaan gula darah sewaktu itu apa. Kemudian juga Bapak mengetahui dan mampu menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan gula darah sewaktu. Serta yang terakhir Bapak akhirnya menjadi mengetahui dan mampu melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu secara mandiri pada saat melakukan posyandu PTM. Deteksi dini diabetes tadi bisa dilakukan dengan pemeriksaan gula darah sewaktu tanpa harus puasa terlebih dahulu ya Pak ya. Nah, sasaran pemeriksaan kadar gula darah sewaktu itu dapat dilakukan pada usia 15-40 tahun ya. Baik dia dengan faktor risiko diabetes, apalagi kalau nanti pas diperiksa lingkar perutnya atau IMT-nya didapatkan adanya obesitas pada pasien, itu juga diindikasikan untuk pemeriksaan gula darah sewaktu. Alat-alat pemeriksaannya itu ada alat pemeriksaan gula darah. Ini ya Pak ya. Ada glukometer, kemudian stik gula darahnya, kemudian lancet, dan juga alkohol swab-nya. Pertama Bapak pastikan dulu ini ada baterainya ya Pak ya. Nah, kalau sudah pasti ada baterainya baru bisa digunakan. Nah, kalau sudah hidup ini ada tanda tetesan darahnya, baru Bapak masukkan stripnya. Oke, seperti ini ya Pak ya. Nah, setelah itu baru bersihkan ujung jari, boleh jari manis, jari tengah, atau jari telunjuk ya Pak ya, dengan menggunakan kapas alkohol ini. Satu kali gitu ya, tunggu kering. Setelah kering baru kita tusuk pakai lancet ini sambil dipencet ya, jadi biar darahnya ngumpul di ujung jari. Setelah ditusuk keluar darahnya, tetesan darah pertama itu dihapus kembali dengan tisu yang kering. Nah, baru kemudian darahnya keluar lagi, baru diambil di sini. Nah, alatnya sudah jalan, tunggu sebentar, kemudian nanti keluar hasilnya. Nah,
ini 125 ya Pak ya. Nah, normal. Jadi normalnya gula darah sewaktu itu di bawah 200. Kalau lebih dari 200 artinya diabetes mellitus. Tapi Bapak sebagai kader tidak harus mendiagnosa pasien. Jadi begitu tahu berapa kadar gula darahnya, tinggal Bapak tulis aja di kertas. Nanti kan kita selama posyandu tetap ada petugas kesehatannya, nanti diserahkan ke petugas kesehatan. Apakah itu termasuk diabetes atau bukan, perlu dirujuk ke puskesmas atau bukan. Begitu ya Pak, mengerti? Oke, sekarang kita coba simulasi Pak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak coba ulangi mulai dari pemeriksaan indikasinya dulu. Pemeriksaan PTM yang perlu dilakukan itu apa aja Pak? Pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, dan pemeriksaan kolesterol. Oke, yang sekarang kita pelajari adalah pemeriksaan gula darah sewaktu. Alat-alat yang harus disiapkan apa saja Bapak? Ini glukometer, Ya, adalah ketik, gula darah. gula darah. Oke. Ini adalah jarum. Ya, jarum atau lancetnya ya Pak ya. Kemudian satu lagi swab alkoholnya. Nomor Gula darah. gula darah. Kemudian strip kertas untuk gula darahnya dicolok ke sini. Oke. Ya sudah. Setelah itu ini dibuka kertas alkoholnya. Swab alkohol dioles ke jari tengah 1 kali, set, ditunggu sampai kering. Sudah kering baru ditusuk, set, sudah ditusuk darahnya Baru diambil ya Pak ya. diambil. Oke, setelah itu Pak. Setelah itu baru dilihat di sini, kalau ada Muncul. gulanya muncul dijakat. Baik Bapak. Nah, apakah sudah mengerti Bapak? Sudah. Kira-kira? Sudah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Nanti bisa diterapkan pada saat posyandu PTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat Indonesiaku. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kader dari wilayah kerja Tenam yang sudah hadir hari ini. Baiklah, saya Dr. Raifa. Saya hari ini akan memfasilitasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk bisa menggunakan aplikasi ASIK. Apa itu aplikasi ASIK? Aplikasi ASIK adalah aplikasi Sehat Indonesiaku yang saat ini kita gunakan untuk bisa men-screening dan menyimpan data-data klien maupun pasien PTM kita. Nah, aplikasi ini bisa dilihat, aplikasi ini bisa kita gunakan dengan menggunakan HP Android. Dan aplikasi ini bisa kita download menggunakan Play Store. Maka dari itu, mari kita download dulu aplikasi ini. Pertama sekali kita buka dulu aplikasi Sehat Indonesiaku atau aplikasi ASIK. Lalu setelah itu kita akan masukkan nomor WhatsApp. Anggap saja seperti ini. Kemudian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, karena ini baru pertama kali, jadi buat dulu daftar. Nah, kemudian klik kader. Kemudian berikutnya, lalu masukkan NIK bapak-bapak ibu-ibu. Kemudian nama lengkap, ini contohnya saja ya. Lalu masukkan provinsinya adalah Provinsi Jambi. Klik kabupaten kotanya Batanghari. Lalu kecamatannya Muara Bulian. Pilih tipe vaskesnya puskesmas. Dan puskesmasnya klik puskesmas Tenam. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu merupakan kader dari wilayah kerja puskesmas Tenam. Lalu klik berikutnya. Setelah itu akan keluar masukkan kode OTP. Kita buka WhatsApp dari Kemenkes RI. Ada kode OTP-nya 3891. Kita klik 3891. Lalu kita lanjut. Lalu kita pilih screening PTM, masukkan tanggalnya tanggal hari ini atau tanggal ketika pemeriksaan. Lalu kita mulai aktivitas. Lalu kita masukkan NIK klien ataupun pasien kita. Setelah itu akan keluar data dari klien ataupun pasien kita, dan datanya ini sudah terhubung langsung dengan Dinas Dukcapil. Jadi ini sama datanya dengan Dinas Dukcapil. Kemudian kita simpan. Lalu kita isilah riwayat penyakit keluarga sama riwayat penyakit pribadi. Ini kita isi. Nanti ketika yang aslinya ini diisi sesuai dengan pemeriksaan kita ya. Lalu periksa semuanya. Nah, masukkan juga datanya, berat badan, tinggi badan semuanya. Nah, pemeriksaan mata, pemeriksaan telinganya dimasukkan. Pemeriksaan darahnya juga kolesterol, gula, dan asam uratnya. Lalu kita kirim.
Nah, nanti akan keluar hasil pemeriksaan. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, begitulah kurang lebih cara mengisi kuesioner klien ataupun pasien kita. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu kader sekalian bisa dengan mudah memahami apa yang telah saya sampaikan dan bisa juga mengaplikasikannya nanti di kegiatan-kegiatan Posbindu PTN kita. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan dapat diambil ilmunya, dan sekianlah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia.